Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jessica, perkenalkan nama saya Muhammad Andaran Pamuja dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan NIM 15211171359. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hazard, resiko, dan pengendaliannya. Setiap pekerjaan atau aktivitas memiliki hazard dan risikonya masing-masing. Namun, nyatanya risiko yang terjadi tidak hanya pada pekerjaan yang berat, tetapi segala aktivitas di sekitar kita nyata memiliki risikonya masing-masing. Maka dari itu, kita perlu pengendalian agar semakin kecil risiko yang terjadi. Sebelumnya, perlu kita ketahui pengertian dan hazard menurut ISO 45001. Bahaya adalah sumber yang dapat menyebabkan cedera dari penyakit akibat kerja. Sedangkan menurut OHS AS 18001, bahaya adalah sumber atau kondisi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Hazard pada lingkungan kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu safety hazard dan health hazard. Yang termasuk safety hazard adalah hazard mekanik, hazard elektrik, dan hazard kinetik. Sedangkan yang termasuk health hazard adalah hazard fisik, hazard biologi, hazard ekonomi, dan psikologi. Sedangkan pengertian dari resiko sendiri adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan. Resiko timbul jika ada pekerja atau orang yang terpapar bahaya. Pengendalian resiko merupakan suatu hierarki yang dilakukan berurutan sampai dengan tingkat resiko berkurang menuju titik yang aman. Hierarki pengendalian tersebut antara lain yaitu dengan eliminasi, dengan substitusi, dengan modifikasi engineering, dengan administrasi, dan dengan APD. Kemudian berikut adalah contoh aktivitas sekitar rumah yang memiliki hazard resiko beserta pengendalian resikonya. Aktivitas menyetrika baju dengan setrika listrik. Hazard mekanik, aliran listrik yang mengalir pada setrika. Resiko, apabila terjadi pada kabel sumber listrik yang akan meningkatkan resiko tersetrum. Efek tersetrum juga dapat mengakibatkan kematian. Upaya pengendalian risiko. Eliminasi tidak dapat dilakukan karena mengingat listrik merupakan komponen yang sangat penting. Substitusi, menggantikan setrika listrik dengan setrika berenergi baterai yang lebih modern. Modifikasi engineering, yaitu memasang pendeteksi aliran listrik sehingga kita dapat mengetahui jika ada aliran listrik yang mengalir. Administrasi, memberi poster di lingkungan kerja agar pekerja selalu berhati-hati. APD, memberikan pekerja sarung tangan yang tebal guna menghindari terjadinya kesetrum. Hazard mekanik. Kedua, jarum pentul yang sering ditemukan pada pakaian yang akan disetrika. Resiko, dapat mengakibatkan luka terbuka dan jika jarum berkarat akan menimbulkan infeksi. Pengendalian resiko. Eliminasi, menghilangkan jarum pentul dengan cara memeriksa setiap pakaian yang akan disetrika. Substitusi, tidak dapat dilakukan mengingat jarum pentul kita temui dalam kondisi tidak sengaja. Modifikasi engineering dengan memberikan pendeteksi besi pada setrika sehingga dapat mengetahui apabila ada jarum pentul.
Administrasi memberikan himbauan kepada pekerja untuk selalu memeriksa pakaian terlebih dahulu sebelum menyetrika. APD memberikan pekerja sarung tangan yang tebal guna melindungi terjadinya tertusuk jarum pentul. Hazard fisika, suhu yang panas yang berasal dari setrika listrik sendiri. Resiko, apabila kulit kita tidak sengaja menyentuh bagian setrika yang mengeluarkan panas, maka dapat menyebabkan luka. Upaya pengendalian resiko. Eliminasi. Metode ini tidak dapat dilakukan mengingat suhu yang panas berasal dari setrika itu sendiri. Substitusi. Mengganti setrika listrik dengan setrika baterai yang tidak menghasilkan panas yang begitu tinggi dibandingkan setrika listrik. Modifikasi engineering memberikan penutup pada sekeliling sumber panas sehingga suhu panas tidak keluar langsung. Administrasi memberi himbauan kepada pekerja untuk membuka ventilasi sehingga siklus udara bisa berjalan lancar. APD memberi sarung tangan tebal untuk melindungi tangan pekerja. Hazard biologi, banyaknya nyamuk yang bersarang di tumpukan baju yang belum disetrika. Resiko, gigitan nyamuk dapat menyebabkan rasa gatal dan kemerahan pada kulit sehingga sangat mengganggu proses menyetrika. Kemerahan tersebut dapat menjadi luka apabila kita garuk terus-menerus. Pengendalian resiko. Eliminasi. Kita harus menghilangkan sumber sarang nyamuk seperti pada tumpukan pakaian tersebut. Substitusi. Mengganti wadah tumpukan baju dengan wadah tertutup agar tidak digunakan sebagai sarang nyamuk. Modifikasi engineering. Memasang sensor atau timer pada mesin penyemprot secara otomatis apabila ditemukan nyamuk yang cukup banyak di ruangan. Administrasi memberikan himbauan atau sosialisasi kepada pekerja untuk menjaga kerapian dan kebersihan. APD menggunakan pakaian tertutup agar nyamuk tidak dapat berlangsung menggigit kulit kita sehingga kita akan terhindar dari nyamuk. Hazard kimia, kandungan bahan kimia pada cairan pengharum sekaligus pelicin pakaian. Resiko, senyawa kimia pada pengharum dan pelicin pakaian tersebut apabila digunakan dalam jangka waktu panjang dan kadar yang tinggi dapat menyebabkan sakit kepala, masalah pernapasan, asma, dan iritasi pada kulit. Pengendalian resiko. Eliminasi. Penggunaan dari pengharum dan pelicin pakaian dapat dihilangkan dikarenakan setelah dicuci menggunakan deterjen, tentu pakaian sudah berbau harum. Substitusi. Mengganti pengharum dan pelicin tersebut dengan bahan yang lebih mengandung bahan-bahan alami. Modifikasi engineering. Menggunakan air akan membuat produk itu menjadi lebih encer sehingga kandungan bahan kimia di dalamnya komposisinya akan lebih rendah. Administrasi. Menempel stiker pada produk penyemprotan guna mengingatkan pekerja untuk secukupnya memakainya. APD. Pemberian sarung tangan dan masker pada pekerja.
Hazard ergonomi. Posisi saat membungkuk terus-menerus saat menyetrika. Resiko. Membungkuk dalam waktu yang lama bisa merubah susunan tulang menjadi kifosis, dan bila terus-terusan dilakukan maka bisa berakibat permanen. Upaya pengendalian resiko. Eliminasi. Postur tubuh kita harus tetap tegak saat menyetrika dan kita harus mengurangi kebiasaan membungkuk. Substitusi. Menggantikan meja yang lebih tinggi atau sejajar dengan tubuh kita. Modifikasi engineering. Menambahkan kaki-kaki fleksibel agar meja mudah diatur ketinggiannya sesuai dengan tubuh pekerja. Administrasi. Memberi batasan waktu supaya tidak mengalami kelelahan yang berlebihan saat menyetrika. APD. Memberi penyangga punggung supaya posisi badan tetap tegak. Hazard ergonomi. Posisi menunduk terus-menerus saat menyetrika. Resiko. Dapat menyebabkan neck syndrome. Upaya pengendalian resiko. Eliminasi. Tidak dapat dilakukan karena menunduk bagian dari menyetrika. Substitusi. Mengganti meja yang lebih tinggi supaya saat menyetrika tidak terlalu menunduk. Modifikasi engineering. Memberi alas atau tempat duduk yang empuk untuk mengurangi rasa lelah pada tubuh pekerja. Administrasi. Mengingatkan pekerja akan pentingnya melakukan peregangan otot atau stretching. APD. Memberi penyangga leher apabila terjadinya neck syndrome. Hazard psikologi. Rasa bosan akibat selalu mengulang-ulang gerakan yang sama akibat menyetrika. Resiko. Rasa bosan ini akan meningkatkan risiko kerja yang tidak maksimal akibat konsentrasi yang menurun, sehingga kemungkinan kita teledor yang berakibat seperti tersetrum ataupun terkena panas setrika. Upaya pengendalian risiko. Eliminasi. Tidak dapat dilakukan mengingat gerakan berulang tersebut adalah bagian dari proses menyetrika, yaitu proses untuk menghaluskan pakaian. Substitusi. Kita bisa mengganti setrika dengan alat yang bisa otomatis menyetrika dan melipat pakaian sendiri. Modifikasi engineering. Kita dapat memasang timer sehingga kita bisa mengingat waktu-waktu istirahat. Administrasi. Memberikan himbauan untuk beristirahat di sela-sela menyetrika. Istirahat ini juga bisa berfungsi untuk menyegarkan badan. APD. Pekerja dapat menggunakan masker mulut dan hidung agar debu tidak terhirup. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.